Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dalam Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma 1 Mei 2025. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Wahyu 3 ayat 14-22. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan dari Wahyu 3 ayat 16-18. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang, aku menasihatkan kamu, supaya kamu membeli dari aku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, juga minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Kadang pilihan itu mudah, sehingga kita dengan mudah juga menetapkan hati pada pilihan tersebut. Misalnya, pilihan kepada siapa kita mau menikah, di mana kita mau bekerja, mau makan apa, dan di mana kita bisa berkumpul dengan teman-teman kita, dan sebagainya. Jika kita sudah mantap dengan pilihan kita, maka kita tidak akan sulit melakukannya. Walaupun kita sadar, pasti di balik setiap pilihan ada risiko atau konsekuensi yang harus kita tanggung. Namun, ada juga pilihan-pilihan yang sulit, seperti buah simalakama. Dimakan ibu mati, tidak dimakan bapak mati. Ada sebuah keputusan yang harus kita ambil di antara banyaknya pilihan. Namun mengingat konsekuensi atau risiko yang begitu berat, seringkali membuat kita bimbang, ragu-ragu, bahkan takut dalam memilih atau mengambil keputusan. Orang-orang yang seperti ini di dalam bacaan kita disebut sebagai suam-suam kuku. Bimbang dalam melangkah atau mengambil keputusan, bahkan takut jika kita menghadapi risiko atau konsekuensinya. Kota Laodikia adalah kota yang kaya, pusat perbankan. Pada zaman Romawi, Laodikia menjadi kota terkaya di Persia. Selain itu, Laodikia penghasil wol terbesar, pusat pendidikan medis, ada sekolah-sekolah medis dan ahli-ahli obat-obatan terkenal di sana. Tetapi mengapa Yesus mengecam kota ini? Sebab kehidupan rohani mereka tidak sesuai dengan kekayaan dan kelimpahan hidup jasmani dan materi yang mereka miliki. Mereka hidup sebagai orang-orang kaya, serba mewah, dan hidup berkecukupan, pangan, sandang, dan papan. Mereka
berpikir bahwa hidup mereka sudah cukup baik, tidak memerlukan pertolongan Tuhan ataupun manusia. Namun kehidupan rohani mereka kering. Mereka meninggalkan Tuhan, hidup bersenang-senang, dan melupakan bahwa sesungguhnya kekayaan yang mereka miliki itu adalah milik Tuhan. Di sini Tuhan memberikan pilihan, mau ikut Tuhan atau mengikuti jalan hidup sendiri. Jika mau ikut Tuhan, maka dengarkanlah Dia. Dia mengetuk pintu hati kita. Bukakan pintu hatimu ketika Tuhan datang dan mengetuknya. Izinkan Tuhan masuk, maka Ia akan makan bersama-sama kita dan keluarga kita. Maka damai sejahtera akan jauh lebih besar terjadi dalam hidup kita dibandingkan dengan materi yang kita capai sendiri, kita dapatkan sendiri, dan kesenangan-kesenangan yang kita peroleh dari dunia yang fana ini. Pilih salah satu, tekadkan hatimu dan mantapkan langkahmu. Jalani hidup dengan iman kepada Allah. Maka damai sejahtera, kekayaan, kelimpahan akan terjadi dalam hidup kita. Pilih salah satu, dan di situ Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Berkatilah kehidupan kami, berkatilah hati dan pikiran kami ketika kami diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Kiranya Tuhan menolong agar kami memilih yang terbaik bagi hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami serahkan hidup kami. Amin. Amin.